Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida, NIM 2520104. Video kali ini saya membuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan nirkabel yang dibimbing oleh Bapak Rian Amanda, MPDT. Materi yang akan saya bahas di sini yang pertama itu ada konsep dasar jaringan nirkabel, dan yang kedua perangkat keras jaringan nirkabel, dan yang ketiga implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang, dan yang keempat ada WPAN. Nah, yang pertama saya akan membahas materi yang pertama, itu tentang konsep jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel juga dikenal sebagai jaringan Wi-Fi atau jaringan WLAN atau disebut dengan Wireless Local Area Network, yang merujuk pada jaringan yang menggunakan sinyal radio untuk mentransmisikan data secara nirkabel antara perangkat-perangkat yang terhubung. Konsep jaringan nirkabel itu melibatkan beberapa elemen kunci yang menjadikannya bekerja. Yang pertama ada access point. Access point adalah perangkat jaringan yang bertindak sebagai pusat komunikasi dalam jaringan nirkabel. AP bertanggung jawab untuk menerima dan mengirimkan data antara perangkat nirkabel dan jaringan nirkabel terhubung. Dan yang kedua ada klien. Nah, klien ini adalah perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, atau tablet yang berhubungan ke jaringan nirkabel melalui access point. Klien mengirim dan menerima data melalui sinyal radio yang ditangkap dari access point. Nah, yang ketiga ada sinyal radio. Sinyal radio adalah jaringan nirkabel menggunakan sinyal radio untuk mentransmisikan data. Sinyal ini dapat beroperasi pada berbagai frekuensi seperti 2,4 GHz atau 5 GHz, tergantung pada standar jaringan yang digunakan. Nah, dan yang keempat itu ada protokol jaringan. Jaringan nirkabel mengandalkan protokol jaringan untuk mengatur komunikasi antara perangkat. Nah, contoh protokol yang umum digunakan itu adalah protokol Wi-Fi yang mengacu pada serangkaian standar yang dikembangkan oleh Wi-Fi alias. Dan yang kelima itu ada keamanan. Nah, keamanan ini merupakan aspek penting dalam jaringan nirkabel untuk melindungi data yang ditransmisikan. Protokol keamanan seperti WPA2 atau disebut dengan Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA3 digunakan untuk mengenkripsi data dan mencegah akses yang tidak sah ke jaringan. Nah, yang keenam ada infrastruktur jaringan. Jaringan nirkabel dapat dibangun oleh beberapa konfigurasi. Dalam jaringan WLAN biasanya terdapat satu atau beberapa access point yang terhubung ke jaringan nirkabel. Nah, kemudian terhubung ke router atau sumber konektivitas internet. Dalam jaringan AD Hawk, perangkat nirkabel terhubung langsung satu sama lain tanpa menggunakan access point. Dan yang ke-8 itu rentang jangkauan. Jaringan nirkabel memiliki rentang dibandingkan dengan jaringan nirkabel. Rentang jaringan dipengaruhi oleh faktor-faktor kekuatan sinyal, gangguan dan penghalang fisik antar perangkat. Nah, yang ke-9 ada mobilitas. Salah satu keuntungan utama jaringan nirkabel adalah mobilitas. Perangkat nirkabel itu dapat berpindah tempat dalam jangkauan jaringan tanpa kehilangan konektivitas selama ada access point yang tersedia. Jaringan nirkabel telah memungkinkan konektivitas yang mudah dan fleksibel untuk perangkat nirkabel, baik untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, maupun lingkungan publik. Nah, teknologi ini terus berkembang dengan adanya standar baru dan inovasi dalam meningkatkan komponen jaringan nirkabel. Dan selanjutnya itu adalah komponen jaringan nirkabel.
Jaringan nirkabel atau sering disebut dengan jaringan Wi-Fi itu terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel ke internet atau ke jaringan lokal. Berikut ini ada beberapa komponen penting dalam jaringan nirkabel. Nah, yang pertama ada access point. Access point adalah perangkat yang bertugas sebagai titik pusat dalam jaringan nirkabel. AP menerima sinyal dari perangkat-perangkat nirkabel dan menuliskannya ke jaringan kabel atau internet. Biasanya AP terhubung ke router atau switch melalui tabel jaringan. Nah, yang kedua itu ada router. Nah, router ini adalah perangkat yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal atau disebut dengan local area network, dan jaringan luas disebut dengan WAN. Router juga berfungsi sebagai penghubung antara jaringan nirkabel dan jaringan nirkabel, sehingga memungkinkan perangkat nirkabel terhubung ke internet melalui AP. Nah, yang ketiga ada modem. Modem ini adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Dalam konteks jaringan nirkabel, modem menghubungkan jaringan lokal dengan penyedia layanan internet atau disebut dengan ISP melalui media fisik seperti kabel koaksial, saluran optik, atau saluran telepon. Nah, yang keempat itu ada antena. Antena digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel. Antena ini biasanya terpasang pada AP atau perangkat nirkabel untuk memperkuat jangkauan dan kekuatan sinyal. Dan yang kelima, perangkat nirkabel. Ini termasuk perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, atau perangkat lainnya yang dapat terhubung ke jaringan nirkabel. Nah, perangkat nirkabel ini menggunakan kartu jaringan nirkabel atau disebut dengan wireless network card atau modul Wi-Fi untuk berkomunikasi dengan AP. Nah, dan yang keenam ada protokol jaringan. Protokol jaringan nirkabel seperti Wi-Fi itu digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat nirkabel dan AP. Protokol ini menentukan cara pengiriman data, keamanan, dan interoperabilitas antara perangkat-perangkat yang berbeda. Selain itu, dalam jaringan nirkabel yang lebih besar atau kompleks, mungkin juga ada komponen tambahan seperti controller nirkabel untuk mengelola dan mengontrol banyak AP, serta perangkat keamanan seperti firewall atau sistem keamanan jaringan untuk melindungi jaringan dari ancaman keamanan. Nah, selanjutnya itu ada bagian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau dikenal juga sebagai jaringan Wi-Fi terdiri dari beberapa bagian yang bekerja bersama-sama untuk menyediakan konektivitas tanpa kabel. Nah, berikut ini ada beberapa bagian utama dalam jaringan nirkabel. Nah, yang pertama ada perangkat nirkabel. Ini mencakup perangkat-perangkat seperti router, nirkabel, atau access point yang berfungsi untuk menyediakan sinyal nirkabel. Perangkat ini menerima dan mengirim data melalui gelombang radio. Nah, yang kedua ada antena. Nah, antena ini digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel. Pada router nirkabel, antena biasanya terintegrasi ke dalam perangkat. Sedangkan pada access point, seringkali terdapat beberapa antena eksternal untuk meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal. Dan yang kedua itu, yang ketiga itu gelombang radio. Data dikirimkan melalui gelombang radio dalam jaringan nirkabel. Ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara nirkabel dengan perangkat lainnya dalam jangkauan. Dan yang keempat ada protokol komunikasi. Jaringan nirkabel menggunakan berbagai protokol komunikasi untuk mengatur pengiriman data. Contohnya itu adalah protokol IEE yang digunakan untuk Wi-Fi yang mendefinisikan cara perangkat nirkabel berkomunikasi dan berbagai sumber daya jaringan. Dan yang kelima ada pengamanan. Nah, pengamanan adalah jaringan nirkabel juga harus dilindungi dengan langkah-langkah keamanan.
Hal ini dapat mencakup penggunaan protokol keamanan seperti WPA atau WPA2 yang mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan. Dan yang keenam, klien nirkabel. Klien nirkabel adalah perangkat yang terhubung ke jaringan nirkabel, seperti komputer, smartphone, atau tablet. Klien ini menggunakan antena internal atau eksternal untuk menerima dan mengirim data melalui jaringan nirkabel. Dan yang ketujuh ada infrastruktur. Bagian ini melibatkan komponen jaringan yang mendukung jaringan nirkabel seperti switch yang terhubung ke router nirkabel atau access point untuk. Dan yang ketujuh ada infrastruktur jaringan. Bagian ini melibatkan komponen jaringan nirkabel seperti switch yang terhubung ke router nirkabel atau access point untuk memungkinkan perangkat nirkabel terhubung ke jaringan nirkabel. Nah, jadi ada beberapa bagian utama dalam jaringan nirkabel. Mereka bekerja bersama untuk menyediakan konektivitas tanpa kabel yang dapat digunakan oleh perangkat nirkabel seperti komputer, smartphone, atau tablet. Nah, selanjutnya ada tujuan dari jaringan nirkabel. Tujuan dari jaringan nirkabel ini adalah untuk mengizinkan komunikasi tanpa menggunakan kabel fisik. Ada beberapa tujuan umum dari jaringan nirkabel. Ada mobilitas. Jaringan nirkabel memungkinkan pengguna untuk terhubung dan berkomunikasi secara nirkabel dari manapun mereka berada. Hal ini memungkinkan mobilitas yang tinggi dan akses mudah ke informasi dan layanan di tempat-tempat yang berbeda. Nah, selanjutnya ada konektivitas. Konektivitas adalah jaringan nirkabel memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa ketergantungan pada kabel fisik. Ini memungkinkan interaksi yang cepat dan mudah antara perangkat-perangkat yang kompatibel seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat. Nah, selanjutnya ada akses mudah. Jaringan nirkabel memungkinkan akses mudah ke internet dan sumber daya jaringan lainnya. Pengguna dapat terhubung ke jaringan nirkabel dengan cepat dan tanpa perlu menghubungkan kabel sehingga mempercepat proses akses dan berbagai informasi. Skalabilitas adalah jaringan nirkabel dapat dengan mudah diperluas dan diubah sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan penambahan perangkat baru ke jaringan dengan mudah tanpa perlu menambahkan kabel tambahan. Jaringan nirkabel juga dapat dengan mudah diubah dan dikonfigurasi ulang sesuai dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada efisiensi. Jaringan nirkabel dapat meningkatkan efisiensi komunikasi dengan menghilangkan keterbatasan fisik yang terkait dengan kabel. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih baik dan pengurangan biaya yang terkait dengan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur kabel. Nah, selanjutnya ada penyebaran di daerah terpencil. Jaringan nirkabel dapat digunakan untuk menyediakan konektivitas di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dalam situasi di mana pemasangan kabel menjadi tidak praktis atau mahal, jaringan nirkabel dapat menjadi solusi yang efisien dan terjangkau. Selanjutnya ada fleksibilitas. Jaringan nirkabel memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan sumber daya jaringan dari perangkat apapun. Yang mendukung koneksi nirkabel ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dan berintegrasi dengan jaringan. Nah, selanjutnya ada keamanan. Meskipun jaringan nirkabel dapat memiliki tantangan keamanan tertentu, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keamanan jaringan nirkabel. Teknologi seperti enkripsi dan protokol nirkabel membantu melindungi data dan informasi yang ditransmisikan melalui jaringan. Selanjutnya ada dalam ringkasan. Tujuan utama dari jaringan nirkabel adalah memberikan konektivitas tanpa kabel yang mudah dan cepat dan efisien antara perangkat-perangkat. Nah, selanjutnya masuk kepada manfaat jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau lebih dikenal dengan Wi-Fi ini dimiliki berbagai manfaat yang signifikan.
Dan ada beberapa manfaat utama dari jaringan nirkabel, itu ada akses internet tanpa kabel. Jadi jaringan nirkabel memungkinkan kita sebagai pengguna untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Ini memberikan fleksibilitas dan kenyamanan karena pengguna dapat mengakses internet dari berbagai lokasi dalam jangkauan jaringan Wi-Fi. Selanjutnya ada mobilitas. Dengan jaringan nirkabel, pengguna dapat mengakses internet secara nirkabel dari berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Ini memungkinkan mobilitas yang lebih besar tanpa batasan kabel, sehingga memudahkan pengguna dalam bergerak dan tetap terhubung dimanapun mereka berada dalam jaringan Wi-Fi. Selanjutnya ada berbagai sumber daya. Jaringan nirkabel memungkinkan pengguna untuk berbagai sumber daya seperti printer, scanner, dan drive jaringan dengan pengguna lain yang terhubung ke jaringan yang sama. Hal ini memungkinkan kolaborasi yang lebih efisien dalam lingkungan kerja atau rumah tangga. Dan selanjutnya ada komunikasi. Jaringan nirkabel juga mendukung komunikasi nirkabel antara perangkat. Pengguna dapat mengirim pesan, berbagai file, atau melakukan panggilan suara atau video melalui jaringan Wi-Fi. Ini memungkinkan komunikasi yang mudah dan instan antara pengguna yang terhubung ke jaringan yang sama. Nah, selanjutnya kemudahan pemasangan. Jaringan nirkabel lebih mudah diinstal dan dikonfigurasi dibandingkan dengan jaringan kabel. Pengguna juga dapat dengan cepat mengatur jaringan Wi-Fi dengan menggunakan router dan konfigurasi yang sesuai. Ini menghemat waktu dan biaya pemasangan yang terkait dengan penarikan kabel di seluruh ruangan atau bangunan. Dan selanjutnya ada skalabilitas. Ini jaringan nirkabel dapat mudah diperluas dengan menambahkan akses poin tambahan. Ini memungkinkan jaringan untuk mengakomodasi lebih banyak perangkat dan pengguna tanpa perlu mengganti atau memperbarui infrastruktur kabel yang ada. Dan selanjutnya itu ada akses publik. Jaringan nirkabel juga menyediakan akses publik di tempat-tempat seperti kafe, bandara, hotel, dan pusat perbelanjaan. Ini memungkinkan pengunjung untuk terhubung ke internet tanpa harus menggunakan kartu SIM atau data seluler mereka sendiri. Manfaat jaringan nirkabel ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Nah, selanjutnya jenis jaringan nirkabel. Ada beberapa jenis jaringan nirkabel yang umum digunakan. Yang pertama ada Wi-Fi. Wi-Fi adalah jenis jaringan nirkabel yang paling umum digunakan. Ini memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet terhubung ke internet dan berkomunikasi antara satu sama lain melalui sinyal radio. Selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti headset, speaker, keyboard, dan mouse ke perangkat lain seperti smartphone atau komputer. Bluetooth juga dapat digunakan untuk mentransfer data antara perangkat. Selanjutnya ada cellular network. Jaringan seluler adalah jenis jaringan nirkabel yang digunakan oleh operator telepon seluler. Ini memungkinkan perangkat seperti smartphone dan tablet untuk terhubung ke internet melalui sinyal seluler. Jaringan seluler menggunakan teknologi seperti 3G, 4G, dan 5G. Dan selanjutnya ada satelit. Jaringan satelit digunakan untuk menyediakan konektivitas nirkabel di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi darat. Jaringan satelit mengirimkan sinyal melalui satelit di luar angkasa yang kemudian diterima oleh perangkat pengguna. Dan selanjutnya ada infrared. Adalah teknologi nirkabel yang menggunakan sinar inframerah untuk mentransmisikan data antara perangkat. Ini biasanya digunakan dalam remote control TV atau perangkat elektronik lainnya yang menggunakan teknologi IR. Selanjutnya ada InVisi. InVisi adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan pertukaran data secara nirkabel antara perangkat yang berada dalam jarak yang sangat dekat, biasanya beberapa sentimeter. InVisi sering digunakan dalam pembayaran mobil atau pertukaran data cepat antara perangkat-perangkat yang kompatibel.
Itu tadi beberapa jenis jaringan nirkabel yang umum digunakan. Terdapat juga beberapa jenis nirkabel lainnya yang lebih khusus lainnya dalam konteks tertentu, seperti zip, Z-Wave, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya itu pengertian perangkat keras nirkabel. Perangkat keras nirkabel mengacu pada perangkat-perangkat elektronik yang memungkinkan komunikasi atau transport data tanpa menggunakan kabel fisik. Ini memungkinkan pertukaran informasi secara nirkabel antara perangkat-perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, printer, dan perangkat lainnya. Perangkat keras nirkabel melibatkan penggunaan teknologi komunikasi seperti sinyal radio, inframerah, Bluetooth, dan Wi-Fi untuk memfasilitasi transport data dan komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses internet, mentransfer file, mencetak dokumen, melakukan panggilan telepon, dan melakukan berbagai tugas komunikasi lainnya tanpa harus terhubung secara fisik menggunakan kabel. Selanjutnya ada contoh perangkat keras nirkabel, termasuk router Wi-Fi, modem seluler, kartu jaringan nirkabel, antena nirkabel, perangkat Bluetooth, dan banyak perangkat lain yang mendukung konektivitas nirkabel. Perangkat keras nirkabel memainkan peran penting dalam membentuk infrastruktur jaringan modern, memungkinkan mobilitas dan konektivitas yang lebih besar antara perangkat-perangkat elektronik. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan mentransfer data dengan lebih efisien dan fleksibel dalam lingkungan yang terhubung. Nah, selanjutnya itu ada komponen perangkat keras nirkabel. Perangkat keras nirkabel terdiri dari beberapa komponen yang memungkinkan komunikasi tanpa kabel antara perangkat. Ada beberapa komponen utama yang umumnya digunakan dalam perangkat keras nirkabel. Yang pertama, antena. Antena adalah komponen yang mentransmisikan dan menerima gelombang elektromagnetik. Antena ini dapat berupa antena internal yang tertanam dalam perangkat atau antena eksternal yang dapat dilepas. Antena sangat penting untuk mentransfer jaringan nirkabel dengan baik. Contohnya ada transceiver. Ini adalah singkatan dari atau disebut dengan pengirim dan penerima. Adalah komponen yang mengirimkan dan memvalidasinya nirkabel. Transceiver memodulasi data ke sinyal radio untuk pengiriman dan memodulasi sinyal RF menjadi data yang dapat digunakan oleh perangkat. Nah, selanjutnya ada modem. Modem ini adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui saluran komunikasi dan kemudian mengubahnya kembali menjadi sinyal digital di penerima. Modem sering digunakan dalam koneksi internet nirkabel. Selanjutnya ada pengontrol radio. Pengontrol radio adalah perangkat keras nirkabel untuk mengatur operasi pengiriman dan ini termasuk mengatur frekuensi, daya transmisi, modulasi, dan pengaturan lainnya yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel. Selanjutnya ada chipset. Chipset adalah kumpulan sirkuit dari integrasi yang terdiri dari beberapa chip yang bekerja bersama-sama untuk mengendalikan dan memproses data dalam perangkat. Dalam perangkat nirkabel, chipset sering mencakup komponen seperti prosesor, pengontrol radio, dan modul komunikasi nirkabel. Nah, selanjutnya ada baterai. Baterai ini menyediakan daya untuk menjalankan perangkat nirkabel. Baterai ini dapat berupa baterai isi ulang atau baterai sekalipun, tergantung pada jenis perangkat dan kebutuhan daya yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada sensor. Sensor adalah komponen yang mendeteksi dan mengukur suatu keadaan atau sinyal tertentu dalam lingkungan. Dalam perangkat nirkabel, sensor dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan, suhu, kelembapan, atau parameter lainnya yang relevan dengan aplikasi perangkat tersebut. Nah, itulah beberapa komponen utama dalam perangkat keras nirkabel. Nah, selanjutnya bagian perangkat keras jaringan nirkabel. Bagian perangkat keras jaringan nirkabel juga dikenal sebagai perangkat keras Wi-Fi, terdiri dari beberapa komponen yang bekerja bersama untuk memungkinkan konektivitas nirkabel. Ada beberapa komponen utama yang terlibat. Yang pertama itu ada router Wi-Fi.
Nah, ini adalah perangkat dalam jaringan nirkabel yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data antara jaringan kabel dan perangkat nirkabel. Adanya antena-antena ini digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal radio frekuensi yang digunakan dalam jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya ada access point. Access point adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akses ke jaringan nirkabel. Ini memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan nirkabel. Selanjutnya ada kartu jaringan nirkabel. Ini adalah kartu perangkat keras yang terpasang pada perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet yang memungkinkan perangkat tersebut terhubung ke jaringan nirkabel. Selanjutnya ada switch. Switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal. Dalam konteks jaringan nirkabel, switch digunakan untuk menghubungkan access point ke router atau perangkat jaringan lainnya. Dan selanjutnya ada kabel jaringan. Walaupun jaringan nirkabel bersifat tanpa kabel, tapi jaringan tetap diperlukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan, seperti menghubungkan router dengan modem atau menghubungkan access point ke switch. Selanjutnya ada modem. Modem adalah perangkat yang mengkompilasi sinyal data dari bentuk yang kompatibel dengan jaringan internet ke bentuk yang kompatibel dengan jaringan lokal. Modem terhubung ke ISP dan bertindak sebagai penghubung antara jaringan internet dan jaringan lokal. Ini adalah beberapa bagian perangkat keras utama dalam jaringan nirkabel. Perangkat keras ini bekerja sama untuk menyediakan konektivitas nirkabel dan memfasilitasi komunikasi data antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Selanjutnya itu tujuan, manfaat, dan jenis perangkat keras jaringan nirkabel. Tujuan dari perangkat keras jaringan nirkabel adalah untuk menghubungkan perangkat elektronik tanpa menggunakan kabel fisik. Manfaat dari perangkat keras jaringan nirkabel itu meliputi yang pertama, mobilitas. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat untuk bergerak secara bebas tanpa terbatas oleh kabel. Pengguna dapat terhubung ke jaringan dan mengakses informasi kapan saja dan di mana saja dalam jangkauan jaringan. Dan selanjutnya ada fleksibilitas. Perangkat keras jaringan nirkabel dapat diinstal dan dikonfigurasi dengan mudah, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam penempatan dan penggunaannya. Pengguna dapat dengan mudah menambah atau menghapus perangkat dari jaringan tanpa mengganggu infrastruktur fisik. Dan selanjutnya ada skalabilitas. Jaringan nirkabel memungkinkan penambahan perangkat dengan mudah tanpa memerlukan pemasangan kabel tambahan. Ini memungkinkan jaringan untuk berkembang sebagai kebutuhan tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada infrastruktur jaringan. Dan selanjutnya ada biaya. Jaringan nirkabel dapat Selanjutnya ada beberapa jenis perangkat keras. Ada beberapa jenis perangkat keras. Yang pertama ada access point, router, network interface, ada bridge, ada repeater. Selanjutnya ini implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang, komponen, tujuan, dan manfaat. Serta jenisnya. Implementasi jaringan nirkabel atau wireless network mencakup berbagai bidang, komponen, tujuan, manfaat, dan jenis-jenisnya. Berikut ini ada beberapa jelas. Yang pertama, implementasi. Jaringan nirkabel digunakan pada perangkat seperti perangkat seluler dan komunikasi. Dan selanjutnya ada infrastruktur. Jaringan nirkabel digunakan untuk membangun infrastruktur untuk mendukung konektivitas nirkabel di tempat-tempat seperti kampus, kantor, taman, dan kota. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian WPAN, komponen, tujuan, manfaat, dan jenisnya. WPAN merupakan singkatan dari Wireless Personal Area Network, yang secara umum merujuk pada jaringan nirkabel yang beroperasi dalam jarak yang sangat dekat. Nah, komponen utama WPAN ini adalah perangkat yang dapat berkomunikasi secara nirkabel seperti smartphone, tablet, laptop,
dan banyak lagi. Nah, tujuan dari WPAN ini adalah untuk menyediakan konektivitas nirkabel yang mudah antara perangkat-perangkat ini dalam jarak dekat. Manfaat WPAN itu adalah kemudahan komunikasi, mobilitas, penghematan energi, dan konektivitas perangkat. Nah, untuk jenis WPAN yang umumnya itu ada Bluetooth. Bluetooth ini atau teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti Bluetooth, speaker, dan keyboard. Selanjutnya ada Zigbee. Zigbee ini merupakan protokol komunikasi nirkabel yang biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya yang rendah. Dan selanjutnya ada InFiSi. InFiSi ini memungkinkan komunikasi nirkabel dalam jarak sangat dekat. Selanjutnya ada manfaat WPAN. WPAN adalah jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang relatif dekat, biasanya dalam jarak beberapa meter dan beberapa puluh meter. Nah, selanjutnya itu tujuan dari WPAN. Tujuan WPAN ini adalah menyediakan konektivitas nirkabel yang mudah dan cepat antara perangkat-perangkat pribadi seperti telepon seluler, tablet, komputer, portabel, dan handset, keyboard, dan perangkat lainnya. Nah, beberapa tujuan WPAN ini adalah yang pertama konektivitas personal, portabilitas, dan konsumsi energi efisien, penggunaan sumber daya yang terbatas, keamanan. Nah, ini merupakan tujuan dari WPAN. Jadi secara keseluruhan tujuan WPAN ini adalah menyediakan konektivitas nirkabel yang mudah. Mungkin itu saja video saya kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.